Kalau lo lihat trailernya film ini, lo akan ngerasa bahwa wow, ini film kayaknya megah nih, ini film kayaknya grande nih. Karena ya film ini katanya adalah salah satu film drama dengan budget termahal yang pernah dibuat. Nggak salah, tapi pertanyaannya apakah film dengan budget yang tinggi itu dengan teknis pembuatan yang ribet seperti itu? Karena film ini dari segi penggunaan kamera, dia menggunakan beberapa kamera ya. Kalau yang gue dengar akan memberikan hasil yang baik, yang bagus, dan menjadi film yang memberikan emosi kepada penontonnya. Karena film ini adalah film drama. Dan ketika kita ngomong film drama, yang dijual adalah ya salah satunya ya cerita dan emosi. Menurut gue, apakah film ini berhasil memberikannya? Gue baru aja nonton film Heartbreak Motel, garapan sutradara Angga Dwi Mas Sasongko. Dan berikut adalah review dari gue setelah yang satu ini. Film ini bercerita tentang Ava yang merupakan seorang wanita sukses dalam pekerjaannya. Dia adalah seorang aktris film. Gak cuma itu, dia berpacaran atau memiliki hubungan dengan Malik yang merupakan seorang aktor terkenal. Masalahnya ternyata hubungan mereka tidak berjalan sesuai yang Ava harapkan. Dan gak cuma itu, hubungan mereka juga ternyata membangkitkan kenangan masa lalu Ava yang kelam. Namun di sisi lain, Ava juga memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Raga yang bukan dari kalangan artis. Hubungannya tidak terjadi secara bersamaan di dua waktu yang berbeda. Pertanyaannya, pada akhirnya Ava akan memilih ke siapa hatinya berlabuh. Kayak gitu gak sih? kayak gitu deh premisnya. Ketika gue menonton film ini dari awal, gue bisa melihat bahwa film ini adalah film yang ambisius. Dari mana gue bisa melihatnya? Dari opening film ini. Adegan ketika Ava berjalan dengan disorot dari belakang menuju ke set, itu lu bisa melihat ini film mahal. Dan sepanjang film lu nonton film ini, lu kan tahu bahwa ya ini filmnya mahal. Karena dari segi setting, segi artistik, itu lu bisa melihat bahwa film ini berambisi untuk memberikan perasaan grande kepada filmnya. Namun dari segi cerita, film ini memiliki alur non-linear ya, ala-ala Christopher Nolan lah gitu. Nggak salah sih, yaitu hak sang sutradara untuk mengeksekusi film seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu berhasil memberikan emosi kepada penonton? Bagi gua sih enggak. Gini, waktu gua menonton film ini pertama kali, ketika adegan opening film ini muncul, itu adalah adegan opening yang merupakan potongan-potongan adegan dari berbagai waktu dan situasi yang berbeda, dan diperjelas lagi dengan visual yang berbeda-beda. Ada yang visualnya tajam, ada yang visualnya agak grainy, agak ngeblur, ada yang visualnya tampak hangat, ada yang visualnya tampak dingin gitu. Itu kayak bener-bener diperjelas kepada penonton bahwa ya film ini akan memiliki banyak situasi yang berbeda. Namun kukira itu hanyalah openingnya saja. Masalahnya sepanjang film dari film awal nih, film mulai sampai 1 jam pertama, gue masih bertanya-tanya, ini film sebenarnya mau dibawa kemana sih? Ini sebenarnya inti ceritanya itu mau tentang apa sih? Apakah ini Laura Basuki memerankan dua orang yang berbeda gitu, dari dua masalah, dari dua situasi dan dua waktu dan dua tempat yang berbeda, atau gimana gitu? Gue masih bertanya-tanya itu. Sampai di tengah-tengah film baru gue mulai mendapatkan kejelasan dari film ini. Gue baru mulai mendapatkan kejelasan dari cerita dari film ini. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Namun apakah dengan adanya kejelasan yang gue dapat dari menonton film ini memberikan gue perasaan yang emosional terhadap film ini? Enggak. Karena dengan konsep penceritaan yang non-linear ini dan berfokus pada Ava, namun secara fondasi, secara emosional, Avanya ini sendiri itu kita nggak bisa dapetin. Kita bisa paham bahwa Ava ini punya masa lalu yang buruk, dia punya masa lalu yang nggak bagus lah gitu, ada hubungannya dengan KDRT, dan itu terkadang mempengaruhi dia dalam menjalani kehidupannya, bahkan berpengaruh pada pekerjaan dia. Namun masalahnya, kilasan-kilasan masa lalunya itu tidak digambarkan dengan jelas dan utuh. Seingat gua, itu hanya kebanyakan soal flashback atau potongan-potongan yang beberapa detik gitu loh. Dan itu bagi gua atau bagi penonton tidak cukup untuk menaruh fondasi yang jelas kepada penonton bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Ava ini impactnya ada dari masa kecil dia. Secara eksplisit mungkin kita bisa menyimpulkannya seperti itu. Oh iyalah, ini Ava punya luka kelam di masa lalu nih, kan ada flashbacknya gitu. Iya oke gitu. Tapi secara emosional gua seenggaknya itu nggak bisa dapet. Gue sih berharap sebenarnya ada satu adegan utuh yang menampilkan adegan KDRT-nya itu. Fungsinya itu buat apa? Untuk memberikan emosi kepada penonton soal psikologisnya Ava. Dan dengan model cerita yang non-linear ini, secara emosi bagi gue
itu nggak bisa kita dapetin. Lo pernah ngalamin nggak sih ketika lo nonton sebuah film, lo mendapatkan emosi tertentu dari film itu? Paling gampang gini contohnya nih, lo nonton film horor ya. Ketika lo nonton film horor dan lo ngerasa takut, film itu berhasil memberikan emosi kepada lo, perasaan takut. Mungkin itu terlalu gampang lah contohnya. Contoh lain, lo pernah nggak ngalamin nonton film yang berhasil memberikan perasaan nggak nyaman kepada lo ketika lo nonton filmnya? Salah satu contohnya adalah film Sinister. Lo nonton Sinister, lo ngerasa nggak nyaman nggak? Gua sih ngerasa nggak nyaman, karena dari segi film itu dibuat, dari segi ceritanya, segi eksekusi adegannya, teknis pembuatannya, scoringnya, itu berhasil memberikan perasaan yang gak nyaman kepada penonton. Scoringnya emang gue bisa bilang tuh scoring yang sinister sih, sesuai sama judulnya. Gak ngerti itu komposernya tuh hebat banget sih, bisa bikin scoring senggak nyaman itu. Kalau lo belum pernah nonton film Sinister, lo harus nonton. Itu salah satu film yang gak cuma serem, tapi juga bikin perasaan lo gak nyaman sama nontonnya. Di film ini, dengan metode alur yang non-linear ini, dengan porsi cerita yang masing-masing babak itu imbang, bagi gue nggak bisa memberikan emosi yang kuat kepada penonton soal filmnya. Gue nggak ngomongin soal tokohnya ya, tapi soal filmnya. Coba seandainya kalau filmnya ini mengambil fokus di hubungan Ava dan Raga sebagai cerita utamanya. Maksudnya gini, coba plot utamanya ini adalah plot Ava dan Raga, mulai dari Ava pertama kali bertemu dengan si Raga gitu. Dan ketika mereka bertemu, terkadang reaksi yang dilakukan Ava itu terkesan aneh bagi Raga. Namun kita sebagai penonton akan diberikan penjelasan setiap reaksi aneh yang dilakukan oleh Ava ini memiliki pengaruh dari apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu. Entah mungkin hubungan dia yang toksik dengan si Malik, atau masa lalu dia waktu kecil dengan KDRT yang terjadi di keluarganya. Sehingga setiap tindakan aneh, tindakan tidak masuk akal yang dilakukan oleh Ava, secara psikologis kita sebagai penonton bisa memahaminya, dan kita secara psikologis bisa berinvestasi lebih kepada dua orang ini. Dan hubungan ini akan digambarkan sebagai hubungan yang awalnya rapuh menjadi hubungan yang solid, karena pada akhirnya si Ava ini berhasil memenangkan dirinya gitu loh. Dia berhasil untuk mencoba mengalahkan luka yang terjadi di masa lalunya. Dan bagi gua itu akan menjadi lebih menarik gitu loh. Karena salah satu yang membuat gua bingung adalah adanya lagu soundtrack yang judulnya You Are Always In My Mind kalau nggak salah gitu. Dan ketika gue mendengarkan lagu itu, emang secara musik, secara instrumen itu bagus banget gitu loh, emosinya dapat banget gitu. Tapi gue bertanya-tanya, ini soundtrack lagu ini rujukannya kemana di film ini? Apakah ke Raga atau ke Ava? Cuma kalau misalkan rujukannya ke Ava dan Raga, fase kehidupan Ava dan Raga itu dengan fase kehidupan Ava dan Malik itu imbang. Ibaratnya kayak ya dua waktu yang berbeda, tapi sebenarnya secara porsi imbang. Kalau misalkan emang seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau misalkan porsinya Ava dan Raga ini diperbesar dari awal sampai akhir film, ya mungkin lagu itu akan lebih masuk akal rujukannya. Jadi lebih ngena aja sih bagi gue gitu loh. Kalau yang sekarang ini, gue inget ada momen ketika gue nonton film ini ketika menjelang akhir film dan lagu ini terus menerus diputar, gue mulai bertanya, ini sebenarnya lagunya buat apa sih gitu. Kayak ini You Are Always In My Mind ini referensinya kemana sih di film ini gitu loh. Kalau ada yang bilang ini film dari awal agak ngebosenin sih, ya gue juga merasakan seperti itu, serius. Dari itu 1 jam pertama film itu gue tuh masih bertanya-tanya, ini filmnya mau dibawa kemana nih gitu. Dan gue udah mulai ngeliat jamnya udah jam berapa. Batas toleransi gue tuh udah mulai tercapai dari alur film ini yang 1 jam pertama tuh udah non linear, tapi gue masih belum nangkap ini apa yang mau diraih dari film ini gitu loh, secara cerita. Dan ya kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang berpikir seperti itu gitu. Dan satu lagi, adegan terakhirnya itu bagus. Menurut gue bagus ketika Ava akhirnya bertemu dengan ayahnya. Cuma seandainya nih, ketika Ava bertemu dengan ayahnya, dan kalau nggak salah tuh kalau di filmnya kan adanya Ava bertemu dengan ayahnya, mereka saling bertatapan, habis itu udah black screen langsung credit title. Coba kalau seandainya adegan itu ditambahkan ketika Ava bertemu dengan ayahnya, mereka saling bertatap, dan kemudian Ava mengulurkan tangannya untuk mengajak salaman sang ayah, abis itu langsung di-cut, black screen, langsung credit title. Itu kan efeknya kan jauh lebih maksimal sih menurut gue ya, karena itu kan memberikan kesimpulan kepada penonton bahwa si Ava ini udah siap untuk berhadapan dengan masa lalunya. Karena kalau yang gue tonton di film ini kan, Ava ini pada akhirnya berubah menjadi orang yang lebih baik, berusaha untuk menjadi pribadi yang lepas dari luka hati di masa lalunya. Seandainya jika adegan Ava mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan sang ayah, itu adalah sebuah metafora dari Ava yang mencoba untuk menghadapi masa lalunya, terutama dengan ayahnya. Dan itu kayaknya akan impactnya kan jauh lebih dapat sih kepada penonton sih, menurut gue ya. Bagi gue masalah utama dari film ini adalah dari segi cerita ini tidak bisa memberikan emosi kita kepada filmnya. Gue gak ngomongin emosi kepada tokoh-tokohnya, tapi emosi kita terhadap filmnya, karena ini film drama gitu.
yang jadi harusnya ya kita mendapatkan emosi dari film ini. Seandainya sih ya, itu gue bilang yang gue ceritain tadi, seandainya saja jika film ini mengambil cerita Ava dan Raga sebagai cerita utamanya, dan cerita Malik, Ava dan Malik, terus cerita hubungan masa lalu Ava dan Kelam itu adalah pendukung dari cerita utamanya yang memberikan penjelasan atas keadaan psikologis Ava ketika menjalani hubungan dengan Raga ini dari masa pendekatan sampai akhirnya mereka berpacaran, itu akan jauh lebih mengena kepada penonton, jauh lebih emosional, dan kita sebagai penonton akan jauh lebih merasakan film ini lebih bernyawa. Menurut gua ya seperti itu ya. Untuk dari segi acting ini sebenarnya bisa gue skip sih, karena gue sama sekali gak punya masalah dari kualitas acting. Semua aktor yang berperan di film ini, mulai dari Laura Basuki, Reza Rahadian, Chico Jericho, dan para aktor pendukungnya, itu mereka bermain dengan sangat flawless sekali, dan gue nggak merasa ada masalah. Untuk dari segi acting gue sangat menikmati film ini, jadi gue nggak akan ngebahas segi acting dalam film ini. Sementara untuk dari segi teknis, ini yang menjadi pembahasan gue. Karena mau gak mau, dan mungkin harus kita bilang bahwa film ini secara teknis sangat luar biasa, sangat ambisius. Seperti yang gue bilang di awal, dari segi budget kelihatan ketika lo nonton film ini film yang mahal lah pokoknya. Dan banyak orang yang akan bilang, wah gila ini film terbaik nih, keren banget. Mungkin menurut gue ya, ini hanya asumsi gue aja. Salah satu adegan yang akan membuat orang terkagum-kagum akan film ini adalah ketika adegan Ava dan Malik sedang berantem di rumahnya gitu lah. Settingnya kalau nggak salah di meja makan. Kita sebagai penonton sedang melihat mereka sedang berantem sebagai pasangan yang sedang berpacaran. Namun ketika kamera diputar dan ternyata mereka sebenarnya sedang acting, itu adalah momen yang bikin orang akan pikir wow, gila, wow, keren. Kekaguman orang salah satu tolak ukurnya di situ, salah satu titiknya di situ. Bener nggak? Gue sih waktu ngeliat adegan itu juga agak mind blowing gitu, kayak nggak nyangka, wah gila ini keren sih, ini keren sih. Kita nggak nyangka bahwa sebenarnya mereka sedang acting, karena gue sempat berpikir ya mereka emang sedang di dunia nyata, tapi ketika ada kamera berputar dan langsung dilihat bahwa oh mereka sedang acting, itu keren. Namun secara keseluruhan bagaimana? Bagus. Gue bisa bilang secara keseluruhan film ini bagus dari segi aspek teknis. Dan kalau nggak salah seperti yang gue bilang di awal, dan seperti yang banyak orang lain sebutkan, bahwa film ini menggunakan 3 kamera yang berbeda. Ya emang dari segi visual berbeda sekali sih, kelihatan berbedanya. Ketika pakai kamera digital itu emang gambarnya tajam, nggak ngeblur, nggak ada grainnya, nggak ada noise-nya. Ketika pakai kamera analog itu kelihatan sih perbedaannya, agak ngeblur gitu, agak ngeblurnya itu bukan sampai ngeblur banget ya, cuma lo bisa ngelihat bahwa ada rasa blurry adegan gambarnya gitu. Terus ada banyak noise, makin kecil ukuran pitanya itu makin banyak juga noise-nya atau grain-nya. Dan untuk secara teknis sih gue nggak ngerti ya, karena untuk mendapatkan feel blurry, film grainy, feel terasa seperti old gitu ya, sebenarnya pakai efek di post editing tuh sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa. Kayak contoh nih, ini adalah adegan ketika tanpa gua tambahkan efek. Gua ambil dari film ini aja ya, potongannya. Ini adalah hasilnya ketika gue tambahkan efek. Mirip-mirip kan dengan apa yang lo lihat di film. Ada grainnya, ada feel blurry-blurrynya, terkesan agak-agak old, terkesan agak jadulnya gitu loh. Sementara kalau di film ini katanya kan pakai kamera berbeda, 3. Ada yang digital, ada yang kamera pakai pita seluloid ya kalau nggak salah ya, yang 35 mm sama yang 16 mm gitu. Ya kalau gue sih semata gue gitu ya, hasilnya nggak jauh beda. Malah bahkan ada satu adegan yang saking noise-nya itu gue sempat ngerasa ini adegannya ini rusak, emang sehancur ini karena noise-nya terlalu banyak. Itu adegannya gelap sih, cuma ya mungkin karena terlalu gelap akhirnya secara post editing coba dinaikin mungkin exposure-nya, cuma noise-nya jadi berantakan gitu loh. Dari secara sinematografi sih gue ngerasanya jelek ya, karena tuh noise-nya terlalu banyak. Tapi yang perlu dipuji dari film ini ya itu sih tata artistiknya itu. Ini jor-joran, gue bisa lihat ini film ini dari segi artistik benar-benar kelihatan banget niatnya. Adegan setting film Ken Dedet dan Ken Arok itu ya lo bisa ngeliat itu nggak kaleng-kaleng itu settingnya gitu loh. Atau adegan pas mereka lagi datang ke acara gala premier atau apalah, itu kan banyak memerlukan talent atau figuran-figuran ya. Itu gue nggak ngerti apakah mereka benar-benar membuat itu dari nol atau mereka kayak numpang syuting di acara orang, gue nggak ngerti gitu. Tapi ya logika gue, asumsi gue ya mereka benar-benar membuat itu dari nol sih. Banyak adegan-adegan di film ini yang lo bisa melihat bahwa ini secara tata artis itu bagus banget. Kelihatan banget lo niat dan kelihatan banget ini budgetnya nggak kaleng-kaleng. Dan again untuk film-film Angga Dwi Sasongko gitu, gue nggak terlalu banyak mempermasalahkan segi teknis sih, karena film-film dia tuh secara teknis bagus-bagus sih. Mulai dari Mencuri Raden Saleh, terus 13 Bom di Jakarta, nanti kita cerita tentang Hari Ini, itu secara teknis bagus. Kelihatan mahal lah
gambarnya. Bahkan penggunaan skornya pun lu bisa lihat ini filmnya mahal. Cuma gue nggak punya referensi yang referensi yang bagus untuk soal scoringnya. Karena waktu di filmnya 13 Bom di Jakarta kan sempat ada masalah ya kalau scoringnya itu plagiat dari film lain ya kalau nggak salah ya. Dan gue nggak tahu hal itu sampai ada yang ngomong gitu, ada yang ngebahas itu. Cuma kalau untuk di film ini ya gue sih ya enjoy aja sama scoringnya, dan gue nggak punya referensi untuk menilai atau berasumsi apakah ini nyontek atau nggak ada sih. Ya paling gue mempertanyakan soal soundtracknya aja sih. Yang You Are Always In My Mind itu kayak masih bertanya-tanya di akhir film ini rujukannya kemana, ini lagu ini mau rujukannya ke Ava dan Raga kayak yang mana gitu loh, kayak hubungan mereka juga nggak terlalu gimana banget gitu loh, karena kan sepanjang film itu fase Ava dan Raga itu bertemu tuh nggak nyampe di fase mereka udah sampai berpacaran gitu loh, dan sudah mulai mengalami drama orang pacaran. Enggak, ini masih masalah fase pendekatan aja gitu. Jadi You Are Always In My Mind-nya itu di Ava dan Raga itu di mananya, atau gue mencoba menaruh rujukannya ke bapaknya, nggak mungkin juga, ini kan lagu romance ya. Terus mau menaruh rujukannya ke si Malik ya kan, ya nggak, ya hubungannya aja kayak gitu. Always In My Mind-nya apa, paling bad experience aja gitu. Itu aja sih. Segi teknis film ini bagus. Oke, overall apakah film ini layak dibuat ditonton? Film ini amat sangat layak ditonton. Sama halnya ketika gue menonton film Badarawuhi di Desa Penari. Dari segi cerita tuh film biasa banget, cenderung kurang malah. Tapi segi teknis film itu keren banget. Sama halnya dengan film ini. Segi cerita sebenarnya bagi gue ini ceritanya gak jelek, tapi gak bagus menurut gue. Tapi segi teknis film ini keren banget. Banyak adegan-adegan di film ini yang gue bisa lihat itu adegannya mahal. Adegan Laura itu yang di-shoot dari belakang dengan setting lokasi syuting dengan lighting yang bagus, itu salah satu adegan yang cantik yang pernah gue lihat di film Indonesia. Mungkin bagi para filmmaker mungkin akan menjadikan film ini sebagai salah satu tolak ukur mereka dalam membuat film. Mungkin ya, mereka akan menjadikan film ini sebagai referensi dalam membuat film karena banyak sekali aspek teknis yang ditaruh dalam film ini, khususnya dari segi sinematografi dan tata artistik. Namun kalau dari segi cerita, soal itu saya film ini tidak bisa memberikan emosi yang cukup bagi gue sebagai penonton untuk bisa menikmati film ini secara emosional sebagai film drama. So untuk film Heartbreak Motel gue kasih skor nilai 7/10. Benar sih, ketika gue selesai nonton film ini gue kayak masih bertanya-tanya, masih berandai-andai seandainya saja film ini disusun dengan lebih kayak itu film yang udah jadi tuh lu ambil semuanya, lu bongkar, lu bedah ulang, lu susun ulang dengan cerita Ava dan Raga sebagai cerita utamanya. Itu kayaknya akan lebih bagus deh nih, kayaknya akan lebih emosional nih kayaknya ini film. Itu sih. So itu aja review gue untuk film Heartbreak Motel. Gue merekomendasikan kalian untuk menonton film ini ya. Ini film ini bagus sekali sih dari segi teknis dan juga dari segi acting. Kalau kalian suka sama review gue, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe. Kalau kalian gak suka ya kalian bisa klik tombol dislike. Dan kalau kalian suka untuk dengar review film dari gue, kalian bisa subscribe channel ini dan memberikan dukungan kalian dengan meningkatkan engagement video gue. Dan sampai jumpa di review berikutnya. Dadah.